Zainuddin dan Hayati mulai tumbuh. Namun, adat yang kuat sudah membayangi kebahagiaan mereka. Hayati, hari-hariku begitu terang ketika bersamamu. Aku merasa sudah diciptakan untuk satu sama lain. Zainuddin, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi apakah cinta ini masih bisa bertahan? Adat begitu kuat dan aku takut. Cinta kita akan bertahan. Aku akan berjuang untukmu, Hayati. Tidak ada adat yang bisa memisahkan kita jika kita berdua berpegang teguh. Lihat mereka, cinta yang tidak seharusnya. Zainuddin bukan untuk Hayati. Ya, seorang pemuda yatim piatu berani mendekati putri keluarga terpandang, sungguh konyol. Hayati, kamu dan Zainuddin sangat dekat. Tapi kau tahu, adat kita keras. Apa yang akan dikatakan orang? Benar, keluarga besar pasti sudah merencanakan sesuatu yang lebih baik untukmu. Kau harus siap dengan itu. Aku tahu, tapi bagaimana dengan hatiku? Cinta Hayati pada Zainuddin kian dalam. Namun, ia bimbang adat dan keluarga tidak berpihak pada kedekatan mereka. Dengar Hayati, hati-hati dengan apa yang kau lakukan. Adat tidak selalu berpihak pada cinta. Kau harus berpikir matang. Bibi, aku tahu. Tapi bagaimana dengan perasaanku? Apa yang harus kulakukan jika hatiku memilih Zainuddin? Kadang cinta harus berkorban, Hayati. Adat ini terlalu kuat. Tapi ingat, jangan sampai kau tersakiti lebih dalam. Hayati mulai dekat dengan Aziz, kakak dari sahabat dekatnya. Pertemuan ini Hayati, menjadi awal ini dari kakakku, hubungan dalam hidup Aziz. Hayati. Dan ini orang tuaku. Sudah sejak lama mereka ingin bertemu denganmu. Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu, Hayati. Nama baikmu sudah lama aku dengar dari adikku. Benar sekali. Ibu merasa Hayati adalah sosok yang cocok untuk mendampingi Aziz. Terima kasih atas sambutannya. Aku sangat senang bisa bertemu dengan kalian. Nah, kalian berbincanglah dulu. Aku dan ibu akan ke dalam dulu sebentar. Hayati, jangan sungkan ya. Anggap saja rumah ini rumahmu sendiri. Kami semua senang bisa mengenalmu lebih baik. Hayati, aku berharap bisa mengenalmu lebih jauh. Dari cerita adikku, kau adalah sosok yang istimewa. Terima kasih Tuan Aziz. Saya juga mendengar banyak tentang Anda. Panggil Aziz saja. Kalau kau memanggilku begitu, rasanya aku jadi orang tua. Baik Aziz, kalau begitu, kau juga tak perlu terlalu formal padaku. Kita kan teman. Setuju. Teman baik, mungkin? Iya, mungkin.
Di rumah keluarga Hayati, Zainuddin dan Aziz datang menemui ayah Hayati. Mereka berniat akan menikahi Hayati. Zainuddin, meskipun kamu anak yang baik, adat kita tak bisa diubah. Kau bukan orang yang setara dengan keluarga kami. Saya tidak memandang cinta dari status, Pak. Hati kami sudah menyatu, dan saya siap berjuang untuk membuktikan itu. Tidak cukup, Hayati akan menikah dengan Aziz, seorang pria yang layak dan mampu memberi kehidupan yang baik untuknya. Bagaimana bisa adat begitu kejam? Adakah tempat bagi cinta dalam aturan adat ini? Anak muda, kau terlalu naif. Hidup ini bukan hanya tentang cinta. Hayati akan hidup bahagia bersama Aziz, bukan dengan seorang seperti kamu. Cinta tidak mengenal batasan, Bu. Aku akan berjuang untuknya. Tak ada tempat untuk pemuda seperti kamu di sini, Zainuddin. Keluarga kami telah memilih yang terbaik untuk Hayati. Benar Bu, Hayati butuh jodoh yang terbaik untuknya. Lihatlah Zainuddin, pemuda yatim piatu. Apa yang bisa ia berikan? Benar, Aziz jelas lebih baik. Zainuddin tidak punya apa-apa. Masyarakat dan tekanan adat menghancurkan harapan Zainuddin. Cinta itu mulai retak oleh kekuatan adat yang tak terbantahkan. Di tempat di mana cinta mereka pernah tumbuh, Zainuddin merasakan hatinya hancur saat Hayati menyatakan pilihannya. Hayati, kau tahu aku selalu menunggu kehadiranmu. Aku ingin kita melangkah bersama di jalan yang telah kita impikan. Zainuddin, aku akan menikah dengan Aziz. Apa? Kenapa kau melakukan ini, Hayati? Bukankah kita berjanji untuk hidup bersama? Zainuddin, aku menyadari bahwa perasaanku berbeda. Aziz, dia yang kuinginkan. Aku mencintainya. Tidak mungkin, Hayati. Kau hanya tertekan atau terpaksa. Aku tahu kau mencintaiku. Maafkan aku, Zainuddin. Perasaan ini datang begitu saja. Aziz memberikan kenyamanan yang tak bisa kujelaskan. Baiklah, kalau memang itu yang kau inginkan. Aku hanya ingin kau bahagia, Hayati. Hati yang hancur, Zainuddin memutuskan untuk meninggalkan desanya, bertekad mengubur cintanya pada Hayati dan memulai hidup baru di kota. Pada akhirnya, Hayati pun menikah dengan Aziz dan menjalani kehidupan Lihat Hayati, kau sekarang milikku. Semua ini akan menjadi milikmu juga. Apa lagi yang kurang? Aziz, apakah kau benar-benar mengerti apa yang kuinginkan? Kekayaan bukan segalanya. Kau terlalu memikirkan hal-hal tak penting Hayati. Ini dunia nyata dan di dunia ini uang adalah segalanya. Nona, kau tidak sendirian. Aku di sini jika kau butuh bantuan. Terima kasih, tapi hatiku terperangkap dalam kesedihan ini. Hayati, pernikahan ini adalah takdirmu. Ikuti saja, kau akan bahagia nanti. Jangan terlalu memikirkan Zainuddin. Ini adalah istri Aziz, dia yang memiliki segalanya.
hatiku tidak ada di sini. Pernikahan itu hanya awal dari penderitaan bagi Hayati. Bukan bahagia yang ia dapatkan. Hatinya justru terhancur, terkurung oleh adat yang kejam. Setelah merantau ke Batavia bersama ketiga sahabatnya, Zainuddin sukses menjadi seorang penyair terkenal. Namun, sejauh apapun dia pergi, Hayati selalu ada di hati dan pikirannya. Zainuddin, kau berhasil. Kini kau punya pekerjaan yang baik dan masa depan cerah. Tak perlu lagi mengingat masa lalu. Tapi cinta itu tidak pernah pergi. Bagaimana aku bisa melupakan Hayati? Zainuddin, aku tahu perasaanmu sangat berat. Tapi ingat, setiap langkah yang kau ambil di sini adalah bagian dari perjalananmu. Kau bukan hanya mencari pekerjaan, tapi juga menemukan dirimu sendiri. Kau harus terus maju, Zainuddin. Hidup harus dilanjutkan. Kau punya kemampuan. Tunjukkan kepada dunia. Tapi hatiku selalu kembali padanya. Hayati, dimanapun engkau berada, aku mencintaimu. Zainuddin, kau punya kehidupan yang hebat di sini. Dan kau masih saja memikirkan perempuan itu? Ini, aku tidak tahu bagaimana cara menghapusnya. Di setiap keberhasilan yang kuraih, di setiap langkahku, dia selalu ada dalam pikiranku. Kau harus kuat. Lupakan dia. Orang seperti Hayati tidak pantas mendapatkan cintamu. Ingat, dia meninggalkanmu demi seorang yang lebih kaya. Mungkin kalian benar. Mungkin sudah waktunya aku berhenti memikirkan seseorang yang tidak pernah peduli pada perasaanku. Setelah pernikahannya dengan Aziz, Hayati menjalani hidup yang penuh kemewahan. Namun, hatinya terasa kosong. Harta benda tidak bisa mengisi kehangatan di dalam dirinya. Cinta yang hilang semakin menghantuinya. Aku terjebak dalam dunia yang bukan milikku. Zainuddin, maafkan aku. Apakah mungkin kita masih bisa bertemu? Mama, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Haji semakin sering marah. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus hidup dalam pernikahan ini. Tiap hari terasa semakin berat. Hayati, apa yang kau lakukan? Kau milikku sekarang. Ingat itu. Tak ada lagi tempat untuk Zainuddin dalam hidupmu. Tuan Aziz, kesabaran ada batasnya. Nona Hayati layak untuk dihormati. Kau tidak usah ikut campur. Ini urusanku dengan Hayati. Cepat pergi dari sini. Hayati, kau masih saja termenung seperti ini. Kau hidup dalam kemewahan. Apalagi yang kau butuhkan? Kau adalah istriku sekarang. Lupakan masa lalumu. Apakah kau tahu apa yang kurasakan, Aziz? Harta dan kekayaan ini tidak bisa menggantikan cinta yang hilang. Aku merasa seperti boneka dalam pernikahan ini. Boneka, kau seharusnya bersyukur. Hayati, kau hidup dalam kemewahan. Kau istri seorang pria kaya. Zainuddin tidak bisa memberikan semua ini padamu. Bukan harta yang dicari. Yang kuinginkan adalah cinta yang tulus. Cinta yang takkan pernah bisa kau berikan, Aziz. Cinta itu lemah. Kau akan ikut aku dalam perjalanan ini, Hayati. Kapal Van der Wijk akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Di sana, kau akan belajar bahwa hidup ini bukan hanya soal cinta yang konyol.
Hayati, aku mendengar kau akan pergi dalam perjalanan dengan Aziz. Apakah ini keputusan terbaik? Aku tidak tahu, setiap langkah yang kuambil terasa salah. Mungkin perjalanan ini akan membawaku jauh dari semua penderitaan ini. Atau mungkin justru menambahnya. Jika itu yang kau rasakan, kenapa tidak kau coba bicarakan lagi dengannya? Aziz tidak peduli, pernikahan ini hanya soal harga diri baginya, bukan cinta. Aku hanya takut bahwa takdir sudah memutuskan kami berakhir seperti ini. Apakah kau masih memikirkan Zainuddin? Tiap hari, tiap detik, tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku hanya ingin berakhir dari semua ini. Hayati yang terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta harus mempersiapkan diri untuk perjalanan yang lebih jauh, baik secara fisik maupun batin. Sedikit yang ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa akhir dari semua penderitaannya. Gelombang besar menghantam lambung Vanderwijk yang megah. Namun, di dalam Hayati, badai yang jauh lebih dahsyat sedang bergejolak. Di tengah kecemasan dan kepanikan penumpang lainnya, Hayati justru tenggelam dalam kesedihan yang hanya dia dan lautan yang tahu. Segera semua penumpang bersiap-siap untuk evakuasi, kita dalam bahaya. Apa yang terjadi? Kapalnya akan tenggelam. Kita harus segera menyelamatkan diri. Aku tidak bisa berenang. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap tenang. Ayo, temukan pelampung. Kapal mulai tenggelam, semua penumpang bersiaplah. Hayati, apa kau baik-baik saja? Kita harus mencari jalan keluar. Ada jalan keluar untukku, bahkan sebelum kapal itu tenggelam. Kau membawa beban yang begitu berat. Aku bisa melihatnya di matamu. Zainuddin, maafkan aku. Aku mencintaimu, meskipun kita tak pernah bisa bersatu. Cinta yang tak pernah bersatu hanyalah cerita yang tenggelam bersama lautan. Rumah Zainuddin di kota, Zainuddin menerima kabar bahwa kapal Vanderwijk yang membawa Hayati telah tenggelam. Perasaan duka dan penyesalan memenuhi hatinya. Zainuddin, aku baru mendengar kabar dari surat kabar. Kapal Vanderwijk tenggelam. Apa? Kapan itu terjadi? Siapa yang berada di kapal itu? Hayati ada di kapal itu, Zainuddin. Dia tenggelam bersama kapal. Tidak mungkin. Hayati, aku belum sempat meminta maaf. Aku belum sempat mengatakan semuanya padanya. Ini bukan salahmu, Zainuddin. Kau telah melakukan segalanya yang bisa kau lakukan. Mungkin ini takdir kami. Takdir yang sejak awal memang menolak kami untuk bersatu. Tapi Hayati akan selalu ada di hatiku sampai kapanpun. Kita akan terus mengenang Hayati, tapi kita juga harus menghormati hidup kita sendiri. Mari kita jalani hidup dengan penuh makna seperti yang dia inginkan. Dengan tenggelamnya kapal Vanderwijk, berakhirlah kisah cinta tragis antara Zainuddin dan Hayati. Takdir dan adat yang memisahkan mereka, sementara cinta mereka tetap abadi di hati Zainuddin. Tidak semua cinta berakhir bahagia, namun kisah cinta ini akan selalu dikenang.